Sewaktu sakit menjelang ajalnya, Abu Hurairah sempat menangis. Hal itu pernah ditanyakan kepada beliau, dan Abu Hurairah menjawab, "Saya menangis bukan memikirkan dunia, akan tetapi saya menangis karena membayangkan begitu jauhnya perjalanan menuju ke negeri akhirat." Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Hurairah, sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu mengingat kematian dan mempersiapkan dengan bekal yang sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya perjalanan itu adalah memerlukan sebuah bekal. Seseorang yang melakukan perjalanan kemudian tidak membawa bekal yang memadai, maka sungguh perjalanan itu akan terasa berat dan hanya akan memunculkan dua kemungkinan: mati di tengah jalan atau kembali pulang ke rumah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika seseorang melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja, paling tidak dia memerlukan bekal transport untuk pergi pulang. Ketika seseorang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, dia tentunya harus membekali dirinya dengan perbekalan yang lebih banyak. Apalagi melakukan perjalanan ke negeri akhirat, ini adalah kita tentunya harus melakukan atau menyiapkan bekal yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya ketika kita masih berada di dunia ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Oleh karenanya ikhwati fillah, marilah kita senantiasa meningkatkan bekal kita, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini adalah ayat bela sungkawa, ikhwati fillah, bahwa semua yang berjiwa, semua yang bernyawa di jagat raya ini akan mengalami kematian. Orang yang baik akan mati, orang yang jahat akan mati, orang yang kaya akan mati, orang yang miskin juga akan mengalami hal yang demikian. Orang yang sombong, orang yang rendah hati, orang yang berkuasa, orang yang menjadi rakyat biasa, orang yang terkenal, orang yang tidak terkenal, semuanya akan mengalami kematian. Fatifillah rahimakumullah. Oleh karenanya pentinglah kita mengingat-ingat kematian itu untuk menyiapkan diri kita bekalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat jam, baik itu jam dinding, jam tangan maupun jam yang ada di HP, kadang seringkali kita hanya mengira bahwa jam itu adalah semata-mata sebagai alat penunjuk waktu. Padahal hadirin yang kami muliakan, sesungguhnya jam itu adalah alat transportasi. Alat transportasi yang sangat canggih, yang terus berjalan maju dan tidak pernah mengalami mundur apalagi sampai berhenti. Sungguh jam ini adalah senantiasa bergerak maju sebagai transportasi membawa kita ke alam yang selanjutnya, yaitu alam barzakh. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, ketika kita melihat jam, baik itu jam dinding, jam tangan maupun jam yang ada di HP, harusnya kita ingat akan kematian, ingat akan maut, bahwa inilah yang akan membawa saya, membawa kita semua ke alam yang selanjutnya, yaitu alam barzakh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sungguh waktu demi waktu yang kita lalui akan membawa kita kepada kematian. Nafas demi nafas yang kita hembuskan akan mendekatkan diri kita kepada kematian dan ke alam barzakh. Bagi dunia, mungkin kita seorang miliarder, ikhwati fillah. Bagi dunia mungkin kita seorang yang kaya raya. Bagi dunia mungkin kita seorang selebritas. Bagi dunia kita mungkin seorang tokoh yang penting. Tapi bagi malaikat maut, kita hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar
dan tinggal malaikat maut menunggu perintah Allah untuk mencabut daftar nama kita itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aktsiru dzikra hadhil ladat," yakni al-maut. Ingatlah, perbanyaklah mengingat memutus semua kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwati fillah, kita sering alpa, kita sering menganggap bahwa usia itu hanyalah angka-angka belaka. Padahal usia yang dikaruniakan oleh Allah itu adalah waktu yang sangat berharga untuk mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya setelah di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110 menyampaikan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah dengan amal-amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Syekh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani mengatakan, dalam mempersiapkan kita kepada kematian ini, beliau mewasiatkan atau menasihati kita, wa ya ta'akkadul istidadul lil maut ay ta'ahubbi liliqa'ih, dan pastikan kalian itu senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dengan apa kita mempersiapkan diri ketika menghadapi kematian? Bi fi'lil a'mali shalihah, dengan melakukan amal-amal kebaikan. Wajtinabil a'mali qabihah, dan menjauhi segala amal-amal yang tercela. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, menghidupkan kita, tidak lain hanyalah untuk menguji diri kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Inilah yang dinasihatkan oleh Syekh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani. Kemudian beliau melanjutkan, wal mubadarati ilal taubah al mutawaffirati bisyurut, dan dalam menghadapi kematian itu nasihat beliau adalah bersegeralah menuju taubat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Apa syarat-syarat taubat itu? Wahiyya, dan adapun syarat taubat al-iqlalu an-dzanbi, yaitu berhenti dari melakukan dosa. Wa nadmu alaih, dan menyesali perbuatan dosa tersebut. Wa tasmimu ala adamil audi ilaih, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Marilah kita camkan, marilah kita perhatikan nasihat Syekh ini dalam mengarungi kehidupan dunia, mempersiapkan kehidupan akhirat, dan yang akan kita di sana selama-lamanya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini adalah ayat fokus untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Fokus kita mengejar situ. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun kita juga tidak boleh melupakan dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Ikhwati fillah dan jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sewaktu-waktu ruh kita dijabut oleh Allah, kita semuanya husnul khotimah, menjemput kematian dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairul